Shalom, salam sejahtera, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan kita adalah membuang hal yang negatif. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Bagaimana sikap Anda terhadap seorang yang selalu mengomel, menggerutu, mengkritik, atau selalu membicarakan perkara yang negatif? Anda pasti tidak senang, bukan? Nah, sifat-sifat ini yang perlu dibuang sejauh-jauhnya dari kehidupan kita. Sifat yang negatif adalah bagaikan duri yang mengganggu keindahan kehidupan. Padahal ada banyak hal yang patut kita syukuri. Ingatlah, sikap negatif itu tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang positif. Bahkan, itu hanya akan membawa kepada suatu kehancuran. Marilah kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang sifat negatif, agar kita dapat menghentikan kehancuran yang dihasilkannya dan memohonkan kepada Roh Kudus sebagai penolong kita untuk membimbing kehidupan kita. Buku Yakobus 3 ayat 2-6 mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga dengan lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Begitu pentingnya peranan lidah, sehingga Alkitab menyebutkannya mati dan hidup berada dalam kuasa lidah. Itu berarti membicarakan hal yang negatif akan membawa kepada kejahatan. Sedangkan membicarakan hal yang positif, misalnya dengan kata-kata syukuran dan penuh kasih karunia, akan menghasilkan kehidupan. Amsal 26 ayat 20 mengatakan, bila kayu habis padamlah api, bila pemfitnah tak ada redalah pertengkaran. Kalau saja hal negatif termasuk memfitnah dapat dikontrol, maka banyak sekali pertengkaran yang dapat dihindarkan. Lebih lanjut Amsal 15 ayat 4 mengatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Apakah Anda pernah menjadi korban suatu gosip, korban fitnahan? Sangat menyakitkan, bukan? Maka sebagai umat Kristen kita perlu dikontrol oleh Roh Tuhan, sehingga kata-kata kita dapat menjadi berkat serta memberikan kesejukan kepada jiwa, membawa damai. Dengan demikian nama Tuhan akan dimuliakan. Kiranya ini dapat jadi pengalaman kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.